Shalom anak-anakku kelas 1, bagaimana kabarnya? Tentunya anak-anak tetap semangat ya. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini kelas 1 masih melanjutkan di materi 4, yakni aku dan keluargaku. Kalau kemarin Budian sudah menjelaskan tentang keluarga Bapak Amram dan Ibu Yokebed, mereka adalah bangsa Israel dari suku Lewi dan tinggal di Mesir. Bapak Amram dan Ibu Yokebed memiliki 3 orang anak, yaitu Harun, Miriam, dan Musa. Nah, Pak Amram dan Ibu Yokebed mendidik anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang dan mengenalkan anak-anak mereka kepada Tuhan Allah dan mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk pagi hari ini, contoh yang kedua adalah keluarga Bapak Elkana dan Ibu Hana. Mereka tinggal di kota Silo. Kalau Budian dan anak-anak tinggal di kota Solo, ya. Nah, Pak Elkana dan Ibu Hana mereka sudah lama menikah, tetapi belum dikaruniai seorang anak, sehingga pada akhirnya Pak Elkana memutuskan untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Ibu Penina. Pernikahan Pak Elkana dan Ibu Penina ini dikaruniai seorang anak, sedangkan pernikahan Pak Elkana dan Ibu Hana belum dikaruniai seorang anak. Setiap hari Ibu Penina mengejek Ibu Hana. Ibu Penina senantiasa mengatakan kepada Ibu Hana, "Hei, kamu perempuan mandul, kamu tidak akan pernah punya anak, dan Pak Elkana lebih mencintai dan mengasihi aku." Jadi setiap hari Ibu Hana itu diejek oleh madunya. Maksudnya madunya adalah istri kedua dari suaminya, yakni siapa? Ibu Penina. Sehingga membuat hati Ibu Hana ini menjadi hancur dan sedih. Ya, Ibu Hana setiap hari berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan memberikan seorang anak di dalam kehidupan pernikahannya dengan Pak Elkana. Setiap hari Ibu Hana berdoa, "Tuhan, aku memiliki kerinduan untuk memiliki seorang anak, sehingga aku tidak dihina oleh maduku, yakni Ibu Penina. Tuhan, aku berjanji, jikalau Tuhan memberikan aku seorang anak, maka anakku tersebut akan ku serahkan kepada seorang imam sehingga menjadi seorang pelayan Tuhan." Nah, suatu ketika Ibu Hana pergi ke Bait Allah. Kalau sekarang Bait Allah itu adalah gereja, ya. Ibu Hana berdoa dengan teramat sangat kesedihan yang dirasakannya. Ketika berdoa, Ibu Hana hanya berkomat kamit saja, ya. Tidak terdengar suara yang diucapkannya, doa yang diucapkan Ibu Hana tidak terdengar. Karena apa? Teramat sangat sedih dalam hatinya. Setiap hari dihina oleh Ibu Penina, ya. Nah, imam di situ di Bait Allah tersebut itu bernama Imam Eli. Nah, kalau sekarang itu imam itu adalah pendeta atau mungkin gembala sidang atau mungkin hamba Tuhan yang mengembalakan di gereja tersebut. Nah, Imam Eli menegur Ibu Hana begini, "Ibu Hana, mengapa engkau berdoa tidak kedengaran suaranya? Kenapa hanya mulutmu saja yang berkomat kamit seperti dukun?" Kemudian Ibu Hana menjawab, "Pak Imam Eli, mengapa aku berdoa tidak kedengaran suara? Kenapa hanya mulut bibirku saja yang berkomat kamit? Karena aku sedang mengalami suatu kesedihan yang luar biasa, Pak Imam Eli.
Setiap hari aku dihina oleh maduku, yakni istri kedua suamiku, Ibu Penina. Betapa hancurnya hatiku, betapa sakit yang kurasakan di hatiku ini, Pak Imam Eli. Kemudian Pak Imam Eli bertanya, apa yang menjadi masalahnya? Kemudian Ibu Hana menceritakan, permasalahannya adalah kami, yakni aku dan suamiku Pak Elkana, sudah sekian tahun menikah tetapi belum dikaruniai seorang anak. Kemudian suamiku, yakni Pak Elkana, memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Ibu Penina. Dari pernikahan suamiku Pak Elkana dengan Ibu Penina dikaruniai seorang anak. Tetapi kemudian maduku, yakni Ibu Penina, itu setiap hari menghina aku, mengolok-olok aku, mengejek aku, mengatakan bahwa aku adalah perempuan mandul yang tidak bisa punya anak dan tidak akan pernah bisa memiliki anak. Betapa hancur hatiku, Pak Imam Eli. Begitu Ibu Hana ya. Kemudian Pak Imam Eli berkata begini, baiklah Ibu Hana, mari kita berdoa bersama-sama. Nah, kemudian Pak Imam Eli tumpang tangannya di atas kepala Ibu Hana. Nah, dikatakan, Tuhan Allah, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup. Ya, dikatakan, Engkau Tuhan yang sanggup memberikan seorang anak kepada Ibu Hana. Kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Walaupun Ibu Hana dikatakan mandul, tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa menjawab setiap doa-doa kami tepat pada waktunya, karena Engkau memberikan yang indah pada waktunya. Haleluya, amin. Kemudian Ibu Hana pulang ke rumahnya di Silo, ya kan? Nah, setiap hari Ibu Hana berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Ibu Hana memiliki seorang anak. Dan bahkan Ibu Hana bernazar atau berjanji, kalau Tuhan memberikan anak di dalam kehidupannya, maka anaknya akan diserahkan kepada Tuhan untuk dididik menjadi seorang pelayan Tuhan. Setiap hari Ibu Hana tidak jemu-jemu untuk berdoa, selalu to be continue, terus menerus berdoa, mohon kepada Tuhan. Dan satu tahun kemudian Ibu Hana mengandung. Tuhan menjawab doa Ibu Hana. Ibu Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel. Arti nama Samuel adalah tangan Allah atau anak yang diminta dari Tuhan. Ibu Hana ya kemudian menyerahkan Samuel setelah cerai susu, maksudnya setelah tidak minum ASI ya, sekitar umur 2 tahun. Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli di Bait Allah di kota Silo. Supaya apa? Samuel menjadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan sekarang ini mungkin jadi pendeta gitu ya. Karena Ibu Hana sudah bernazar, sudah berjanji ya kepada Tuhan. Jikalau Tuhan memberikan seorang anak, maka aku akan menyerahkan anak tersebut untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan Tuhan jawab Ibu Hana ya, doa Ibu Hana, sehingga Ibu Hana melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Ibu Hana membayar nazarnya, yaitu apa? Menyerahkan Samuel kepada Imam Eli supaya dididik menjadi pelayan Tuhan. Ibu Hana tetap mengasihi Samuel dengan membuatkan baju efod setiap tahun. Jadi setiap tahun Ibu Hana ini pergi ke Bait Allah menemui siapa? Samuel anaknya.
dengan membawakan baju efod bikinannya. Baju efod adalah baju seorang imam, ya. Jadi modelnya seperti daster gitu ya, tapi ada ikat pinggangnya, gitu ya. Nah, Ibu Hana juga membawakan gandum dan juga anggur, ya. Jadi Samuel disekolahkan sejak berusia 2 tahun. Nah, kalau kemudian sama anak-anak disekolahkan oleh orang tua kita itu mungkin di umur 4 tahun ya, TK ya, TK kecil begitu ya, kemudian TK besar, baru masuk SD, SMP, SMA, kemudian kuliah ya, masuk perguruan tinggi. Nah, kalau Samuel itu lebih dini, jadi umur 2 tahun sudah disekolahkan. Di mana? Di Bait Allah, di gereja. Gurunya siapa? Imam Eli, ya kan? Nah, Ibu Hana dan Pak Elkana setiap tahun mengunjungi Samuel dengan membawakan baju efod, gandum dan juga anggur, ya kan? Nah, Tuhan menghendaki agar setiap keluarga hidup rukun sehingga tercipta damai sejahtera. Jadi kemudian sudah menjelaskan tentang keluarga Bapak Abraham dan Ibu Sarah, kemudian keluarga Pak Amram dan Ibu Yokebed, dan terakhir adalah keluarga Pak Elkana dan Ibu Hana, ya. Keluarga-keluarga ini hidup dengan rukun. Walaupun ya ada sedikit masalah, tetapi mereka bisa menyelesaikan dengan baik. Oleh karena apa? Campur tangan Tuhan. Nah, untuk itu anak-anak, marilah di dalam keluarga kita mau belajar untuk apa? Saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, ya, saling memaafkan, penuh cinta kasih. Nah, sehingga akan tercipta keluarga yang rukun dan harmonis. Oke ya. Nah, untuk tugasnya ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apakah arti keluarga? Nah, yang kedua, keluarga inti terdiri dari siapa saja? Oke ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.